Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri ke-31 ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Sukmo, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Herman sebagai Ki Wulung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyai Wulung dan Ki Wulung mengadakan selamatan, menyambut kehadiran Sukmo kembali di tengah-tengah mereka. Mereka pun memberi nama Sukmo menjadi Aji Sukmo, dengan harapan bocah kecil itu menjadi anak yang baik dan penurut. Tetapi belum lagi upacara selamatan itu selesai, Sukmo tiba-tiba bangkit, lalu menyampaikan isi hatinya. Dia ingin sekali berguru pada suhu ampuh yang telah ditemukannya.
Aji Sukmo ingin pergi berguru pada seorang suhu yang ampuh, Kek. Aku telah menemukan suhu itu. Jadi kau akan pergi lagi, Nger. Aji Sukmo, kau jangan pergi lagi. Dengarkan nenekmu, dengarkan kakekmu. Ah, kakek dan nenekmu tidak akan pernah melarangmu pergi, Nger. Apabila hal itu demi kebaikanmu. Tetapi melihat hal-hal lain dan mempertimbangkan semua yang ada padamu, maka nenek dan kakekmu untuk saat ini belum mengizinkan kepergianmu. Nenek dan kakek tidak mengizinkan aku. Iya, kau nanti akan tahu bagaimana dan mengapa kakek dan nenekmu tidak mengizinkanmu pergi dulu. Kenapa? Kalau Sukmo tidak boleh pergi. Untuk itu, nenek dan kakek harus melatihku ilmu silat, mengajariku hal yang lain. Bukan hanya angon kambing, angon bebek, cari rumput, cari kayu bakar, ambil air. Bosan aku. Iya. Kakek tahu, kakek paham. Apabila kau benar-benar ingin belajar ilmu silat, baik, kakek berjanji. Kakek akan melatihmu ilmu silat. Kakek akan melatihmu ilmu kanuragan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dan setelah selesai belajar dengan kakek, barulah kau boleh pergi meninggalkan rumah kakek dan nenekmu ini. Lagi pula, kakek dan nenekmu ini juga bukan orang-orang yang super. Orang-orang yang paling dikdaya di dunia ini. Oh, tidak. Kakekmu ini hanya manusia lumrah yang seperti orang-orang yang lain. Kakekmu ini tidak memiliki apa-apa, Sukmo. Tetapi kalau kau menuntut untuk belajar ilmu silat, ya sedikit banyak kakekmu juga punya. Nenekmu pun bisa melakukannya. Nah, Sukmo, jangan kau kira apabila nenekmu mencari kayu bakar, menyuruhmu mengambil air, dan menyuruhmu angon kambing domba, bukan berarti itu tanpa dasar. Apa yang disuruh oleh nenekmu adalah hal yang paling berarti di dalam hidupmu, Nger. Seringkali sudah kuucapkan kepadamu, kusampaikan kepadamu, bahwa apa yang kau lakukan di sini adalah untuk melatih kesabaran dan kejujuranmu, untuk melatih ketulusan hatimu. Nah, Haji Sukmo, Saya, Kek. janganlah menyia-nyiakan apa yang kakek nasihatkan kepadamu. Kakek benar-benar prihatin. Kakek benar-benar sedih karena kau ternyata tidak mau mendengarkan apa yang pernah kakek katakan saat kita bersama-sama mengusir serigala. Sukmo tidak pernah melupakannya, Kek. Sukmo selalu mengingat bahwa hanya dengan kejujuranlah manusia memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan kejujuranlah manusia mampu mengalahkan segala-galanya. Hanya dengan kejujuranlah maka manusia dapat menegakkan keadilan dan meluruskan kebenaran yang dikoyak-koyak oleh keserakahan manusia. Wah, bagus sekali, Nger. Bagus sekali. Wah, kakek bangga sekali apabila kau telah mengingatnya dengan baik dalam hati dan pikiranmu. Wah, bahkan ternyata kau telah menanamkan semua yang kakek ucapkan itu dalam sanubarimu. Baik. Kau memang anak yang cerdas. Kau adalah cucu kakek yang terbaik. Kau adalah cucu kakek yang paling berharga. Wah, kau adalah mutiara. Mutiara yang terbungkus lumpur. Haji Sukmo, tidak sia-sia kakek mendidikmu, mengajarmu dan melatihmu. Untuk beberapa saat lamanya, mereka tinggal diam dalam keheningan yang mencekam. Tak ada seorang pun yang berkata-kata, bahkan bernafas pun mereka tahan. Sukmo kembali membusungkan dadanya dan memandang ke depan dengan tatap mata tajam. Seolah-olah dalam benaknya tergambar bayangan-bayangan indah tentang masa depannya yang gemilang. Bibirnya yang mungil tersenyum,
lalu kembali memandang nenek dan kakeknya yang duduk bersila. Hanya dengan kejujuranlah aku akan bisa menghancurkan bukit. Aku akan menghancurkan gunung dan aku akan menghancurkan segala hal yang menghadang di depanku. Dan dengan kejujuranlah maka aku bisa melumpuhkan musuhku tanpa menyentuhnya. Hanya dengan kejujuranlah maka orang akan sujud di telapak kakiku. Wah, bagus. Bagusmu. Ternyata ingatanmu benar-benar kuat. Nenek dan kakekmu menjadi saksi bahwa kau akan menjadi anak yang baik, menjadi Sukmo yang aji, menjadi Aji Sukmo yang benar-benar jujur. Dan mulai saat ini, kau pasti akan menunjukkannya pada nenek dan kakekmu. Pendekar yang sopan, pendekar yang baik, pendekar yang utama adalah pendekar yang tahu tata krama, memiliki budi pekerti luhur, dan selalu berlaku sopan. Setelah menoleh kanan kiri, Sukmo buru-buru duduk dan bersila di depan nenek dan kakeknya. Dia menyadari bahwa tingkahnya kurang sopan di hadapan nenek dan kakeknya. Di depan orang tua yang sangat mengasihinya itu, Sukmo buru-buru menunduk dan merundukkan kepalanya. Aji Sukmo, Iya, Kek. kejujuran dan budi pekerti yang luhur, kelemah lembutan akan diperoleh seseorang manusia yang benar-benar menghargai sesamanya. Kau boleh kurang ajar pada bapak dan ibumu. Kau boleh kurang ajar pada nenek dan kakekmu. Tetapi aku minta kepadamu supaya kau menghargai orang lain. Orang lain adalah dirimu sendiri, Aji Sukmo. Saya, Kek. Nah, apabila kau tidak menghargai orang lain, maka sepanjang hidupmu tidak akan pernah dihargai. Sebaliknya, apabila kau senantiasa menghargai sesamamu, maka sepanjang hidupmu akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Ingatlah, Nger, bahwa orang lain adalah dirimu sendiri. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Orang lain adalah diri kita sendiri. Kakek tidak pernah marah kepadamu karena kakek menganggap dirimu adalah diri kakek, Aji Sukmo. Aji Sukmo, Iya, Kek. kau adalah diri kakek sendiri. Hanya saja kakek terlahir lebih dahulu dan kau terlahir kemudian. Inilah lingkaran hidup, Ger. Itulah lingkaran hidup. Kalau manusia yang satu dengan manusia yang lain senantiasa lahir, besar, dan mati, manusia memiliki awal, pertumbuhan, dan akhir hidup. Ada Purwo, ada Matyo, dan ada Wasono. Ada kelahiran, ada pertumbuhan, dan tentu ada pula kematian. Semuanya itu tetap berlaku dalam hidup manusia. Kakek tidak menuntutmu untuk menjadi anak yang baik. Tidak. Kakek tidak menuntutmu agar kau begini dan kau begitu. Tidak, Nger. Lakukanlah apa yang berkenan di hatimu dan yang baik dalam hidupmu. Menurut pandanganmu, Nger. Nah, jadi jangan merasa apa yang kau lakukan itu terpaksa, Sukmo. Iya, Kek. Terus apabila selama ini nenekmu berlaku kasar kepadamu, ya barangkali nenekmu yang salah. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan saja. Ada sebabnya, ada pula akibatnya, Ger.
Kita tidak boleh saling menyalahkan. Nah, lihatlah apa yang baik yang ada dalam diri kita masing-masing. Lihatlah kebaikan-kebaikan orang lain saja. Nah, ingatlah hal ini sebaik-baiknya, Ger. Iya, Kek. Siapa yang menginginkan orang tuanya melihat anaknya menjadi kocar-kacir, menjadi anaknya berantakan? Tidak ada, bukan, Ger? Kecuali seekor singa. Seekor singa jantan yang tega menerkam dan mencabik-cabik anaknya sendiri untuk dijadikan makanan. Manusia memiliki akal dan pikiran, Sukmo. Manusia bukanlah singa yang tidak mempunyai akal dan pikiran. Iya, Kek. Maafkan Sukmo. Nah, mulai hari ini, aku ingin mengajarimu ilmu kanuragan, Sukmo. Supaya apa yang telah kau pelajari dari bapak dan ibumu menjadi lengkap. Baru kemudian, setelah kau tidak puas dengan apa yang kakek ajarkan kepadamu, boleh kau meninggalkan nenek dan kakek. Kakek dan nenekmu tidak melarang. Kau boleh menimba ilmu sebaik-baiknya. Tetapi ingatlah, semua itu harus kau kembalikan dan kau abdikan pada sesamamu. Aji Sukmo benar-benar menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Dia terharu mendengar nasihat kakeknya yang sama sekali tidak menyalahkannya. Dia menjadi merasa bersalah. Dalam hatinya dia berjanji untuk menjadi anak yang baik. Pada saat inilah, kakek dan nenekmu ingin menjelaskan mengapa bapak dan ibumu pergi ke Mataram. Ayo, Nek, tolong kau jelaskan pada cucumu. Bapak dan ibumu pergi ke Mataram adalah mengemban tugas yang sangat berat. Mereka memenuhi panggilan Kangjeng Sinuwun. Kau harus paham, cucuku. Mereka bukan bermaksud untuk mengabaikan dirimu. Tidak. Tetapi mereka mempersiapkan masa depanmu demi kebaikanmu. Mereka tidak pamit pada Sukmo, Nek. Iya. Bapak dan ibumu memang tidak sempat pamit padamu, Ger. Tetapi bapak dan ibumu telah pamit pada kakek dan nenek. Dan aku ini tidak ada artinya, sehingga tidak perlu dipamiti. Anak kecil memang sudah tidak ada harganya lagi di depan mata orang tua. Dan anak kecil itu tidak ada apa-apanya. Begitu. Iya, Nek. Iya, Kek. Tidak begitu, Sukmo. Kau jangan menyalahkan kedua orang tuamu. Siapa yang tidak menghargai anak kecil? Nenek, bapak dan ibu. Sukmo. Seorang pendekar yang besar harus punya tata krama dan mempunyai kesopanan. Tahu unggah-ungguh dengan siapa ia berbicara dan di mana ia berdiri. Maafkan aku, Kek. Kau tidak pernah bersalah pada kami. Kau tidak pernah bersalah pada siapapun juga, Ger. Kau punya hak untuk bicara ceplas-ceplos. Kau berhak menuduh. Kau berhak untuk menyampaikan unek-unek hatimu. Tetapi, coba, belajarlah untuk menyampaikan segala sesuatu dengan kelembutan. Tegurlah siapapun yang salah. Tetapi jangan sampai menyinggung hati dan perasaannya. Terima kasih, Kek. Tetapi aku benar-benar tidak bisa menerima kepergian bapak dan ibu yang tanpa pamit itu. Jadi,
Kau pergi tanpa pamit pada nenek dan kakekmu karena kau dendam, begitu? Iya, Sukmo. Iya, kek. Aku memang dendam. Aku benci sekali. Aku tidak suka dengan kelakuan bapak dan ibu. Aku juga kurang suka dengan apa yang dilakukan nenek kepadaku. Nenek minta maaf apabila salah padamu. Nenek bukannya benci padamu, Sukmo. Tapi nenek sayang kepadamu. Kek, aku masih ingat apa yang kau katakan. Bahwa orang tua yang mengasihi anak dan cucunya, tentu ia menghajarnya, mencambuknya, dan memukulinya. Tetapi menurutku, itu adalah perbuatan yang kejam. Aku tidak suka dikebuki. Aku tidak suka dicambuk. Mungkin kakek dan nenek pernah merasakan bagaimana sakitnya dicambuk. Lihatlah, kakiku lecet-lecet bekas cambukan nenek. Apakah tidak sakit? Lain kalau aku ini kerbau atau badak, boleh nenek mencambuki aku. Sudahlah. Lupakan, Ger, lupakan. Lupakan yang jelek-jelek. Jangan mengingat keburukan-keburukan orang lain. Tetapi ingatlah segala hal kebaikan-kebaikan. Aku tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan nenek. Aku tidak pernah mengabaikannya. Aku lebih suka diperlakukan dengan adil. Nenek tidak adil. Aku sudah kerja keras, mengembala kambing domba, mencari rumput, mengambil air, mencari kayu bakar, membersihkan kandang. Apakah itu tidak cukup? Bukankah itu tugas nenek dan kakek sendiri? Atau tugas pangon yang diupah nenek dan kakek? Aku tidak perlu melakukan hal itu. Untuk apa? Tetapi aku teringat pada pesan kakek. Aku ingin berbakti dan melakukan kebaikan-kebaikan. Aku ingin menjadi anak yang rajin. Karena anak yang rajinlah yang akan menjadi orang. Anak yang rajin dan tekunlah yang akan menjadi pemimpin yang baik. Tetapi nenek selalu menuntutku, harus begini, harus begitu. Siapa yang mampu? Aku pun percaya nenek dan kakek tidak akan pernah mau dipaksa. Iya. Kakek sadar. Kakek mengerti, Ger. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau dipaksakan untuk melakukan ini dan itu. Baiklah, Nek. Kau mendengar sendiri apa yang diucapkan cucumu di depanmu. Ya, aku menghargai keberanian dan kejujuran cucumu, Nek. Iya, itu ajaranmu. Sudahlah. Aku ingin kita memulai sesuatu yang baru, Sukmo. Kita tidak boleh mengungkit-ungkit keburukan orang lain. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.